Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar ya hari ini? Nah, kalau bunda-bunda di sini, puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini kita masih boleh beribadah sekolah minggu, walaupun ibadahnya dari rumah saja. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Bunda Alfrida yang pimpin kita dalam doa. Ya adik-adik semuanya lipat tangan dan tutup mata, Bunda pimpin dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Untuk waktu yang Tuhan beri buat kami lagi untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mendoakan anak-anak sekolah minggu yang di rumah saja beribadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kami semua, sehingga ya Tuhan penyembahan kami pada pagi hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Bunda-bunda yang pada pagi hari ini melayani Tuhan dalam ibadah online sekolah minggu, Tuhan kiranya memberkati, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga kepada berakhirnya ibadah kami minta kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Semua orang percaya berkata, amin. Anak-anak semuanya silakan berdiri, kita memuji Tuhan, kita punya sahabat yang setia, yang selalu menemani kita setiap saat kita sedih, dia selalu ada bersama kita. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita punya sahabat yang setia, yang selalu menemani kita setiap saat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa ya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kembali kita naikkan satu pujian sebagai janji kita kepada Tuhan bahwa kita selalu mencintai Tuhan. Kita mau mencintai Yesus selamanya. Kita mau mencintai Yesus selamanya di dalam kehidupan kita. Amin.
cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji nama Tuhan. Silakan adik-adik duduk kembali. Saat ini kita mau dengar cerita firman Tuhan, mau tidak? Nah, semuanya duduk tenang dan diam. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bunda Rendi. Kepada hambanya disilakan. Salam, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semua sehat tentunya ya. Bunda bersyukur karena pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan. Dan Bunda berharap semua tetap bersukacita ya walaupun kita beribadah di rumah ya. Kita berdoa semoga masa pandemi ini dapat berlalu segera ya, kita bisa beribadah di gereja. Nah anak-anak, sebelum kita mendengar cerita, Bunda membawa kita terlebih dahulu berdoa ya. Kita berdoa, lipat tangannya dan tutup mata. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bisa beribadah lagi, bisa mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami semua, baik hamba yang menyampaikan firman Tuhan, maupun anak-anak yang mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, Bunda mau membawa kita belajar dari firman Tuhan, yaitu dari kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bunda tidak membaca firman Tuhan ini karena hari ini kita ibadah cerita untuk adik-adik kecil ya. Anak-anak kecil sudah bisa membaca kan. Tapi kakak-kakak yang besar boleh dibaca ya. Cerita firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 tadi. Demikian ceritanya, dan dengarkan dan perhatikan ya. Ceritanya begini. Bunda kasih tema cerita pada hari ini, Simon dan perahunya. Tema cerita kita pagi hari ini, Bunda kasih Simon dan perahunya. Ada apa ya dengan perahu dan Simon?
Perhatikan ya. Simon punya perahu. Simon punya perahu yang sangat disukainya. Dia sangat sayang dengan perahunya. Dia setiap hari pergi ke danau untuk menangkap ikan. Biur. Ya, jadi Simon setiap hari ke danau untuk menangkap ikan. Dengan teman-temannya, dia pergi ke danau untuk menangkap ikan. Tahukah anak-anak, adakah ikan yang mereka dapat ya? Kosong. Tidak satu ikan pun mereka peroleh. Lalu mereka dengan sedih berkata gini, Simon, ayo kita pulang. Sudah capek, tidak ada ikan yang kita dapat, mari kita pulang. Lalu mereka pulang, mereka berbalik ya, mereka pulang. Dan tak lama kemudian, kalian tap, 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 apa ya? Mereka melihat banyak sekali orang mengikuti Yesus. Mereka berdesak-desakan karena mereka mau melihat Yesus, mau mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Melihat hal ini, Tuhan Yesus naik ke perahu Simon. Simon, tolong bawa perahumu ke sini. Saya mau bercerita kepada orang banyak ini. Dorong perahumu ke agak dalam supaya mereka bisa mendengar cerita yang saya sampaikan. Karena Simon ingin menyenangkan hati Yesus, dia lakukan, ya. Simon lalu dia dorong perahunya, ya. Tuhan Yesus ada di dalam dan Simon mendorong perahunya supaya ke agak tengah. Sehingga orang-orang yang tadi banyak berkerumunan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Yang tadi berdesak-desakan sekarang ketika Tuhan Yesus duduk di dalam perahu, dia ada di tengah sungai, orang banyak bisa melihat dia. Dan Tuhan Yesus bisa berbicara atau bercerita dengan leluasa. Mereka sangat senang karena mereka bisa mendengarkan cerita dengan jelas. Nah, setelah Tuhan Yesus selesai bercerita, Yesus berkata kepada Simon, Simon, ayo kita pergi ke laut, kita pergi menangkap ikan. Simon ingin menyenangkan hati Yesus, dia tidak mau mengecewakan Yesus. Tapi dia bilang gini, Tuhan, kami sudah semalaman bekerja keras untuk menangkap ikan. Tapi tidak satu pun yang kami dapat. Tapi karena Engkau yang meminta, karena Engkau yang menyuruh, akan saya lakukan. Simon ingin menyenangkan hati Yesus lagi. Dia melakukan apa yang Tuhan Yesus minta. Lalu Simon dan saudara-saudaranya pergi menangkap ikan. Mereka dayung perahu mereka ke tengah dan mereka percaya, enggak ya? Yakin enggak ada ikan enggak ya? Jadi mereka debar jalah mereka. Coba perhatikan muka. Harap-harap cemas, ada ikan enggak? Mereka takut pasti. Ada ikan apa enggak? Lalu apa yang terjadi? Astaga! Jala yang tadi kosong jadi penuh dengan ikan. Ada ikan besar, ada ikan kecil, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, macam-macam warna ikannya. Dan macam-macam ukuran, ada yang besar, ada yang kecil ya. Mereka sangat senang. Astaga, banyaknya ikan ini, dari mana ikan ini ya? Padahal kita tadi malam bekerja tidak satu pun yang kita peroleh. Mereka sangat takjub, mereka sangat bersukacita, senang. Ketika mereka melihat
jalan mereka hampir robek karena kepenuhan ikan. Lalu salah satu teman bilang, "Hai, teman-teman, ayo ke sini." Nah, dia mau memanggil teman-teman yang lain untuk datang membantu mereka supaya memuat ikan di dalam perahu yang lain. Lalu teman-temannya datang dan mengisi perahu mereka. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kedua perahu ini hampir tenggelam karena saking banyaknya ikan anak-anak. Lalu ketika teman-temannya mengisi semua ikan-ikan yang mereka dapat dalam perahu, mereka berpikir, "Hei, ikannya sangat banyak, mereka sangat, kita apain ya? Kira-kira ikannya kalau dijual, luar biasa, mereka pasti banyak dapat duitnya anak-anaknya." Nah, ketika mereka sedang berpikir, melihat keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus bercerita begini, "Simon, ada satu pekerjaan yang lebih baik dibandingkan dengan menangkap ikan." Simon, pekerjaan apa itu? Ada satu pekerjaan yang lebih baik daripada kamu jadi nelayan, kamu jadi tangkap ikan. Ketika mereka sedang berpikir, Tuhan Yesus berkata begini, "Mulai dari sekarang, kamu akan aku jadikan penjala manusia. Kamu akan membawa banyak orang datang kepadaku," kata Yesus. Ketika Simon mendengar kata Tuhan Yesus, Simon mau menyenangkan hati Yesus. Simon hanya mau mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan, dan Simon mau melakukan apa yang Yesus katakan. Lalu Simon melihat ikannya dan dia ambil perahu yang dia sangat sayang tadi, yang sudah selama ini sudah membantu dia untuk mencari nafkah ya. Dia cuma lihat, tuh perahu kasihan. Lalu dia dengan senang hati dia berkata, "Saya akan mengikut Yesus." Dia tinggal perahunya, dia tinggal ikan-ikan yang begitu banyak tadi ya. Dia tidak peduli berapa jumlah uang yang dia peroleh kalau dia jual ikan itu. Tapi dia dengan senang hati meninggalkan semua karena dia ingin menyenangkan hati Yesus. Nah, anak-anak, apa yang kalian pelajari hari ini? Simon hanya ingin menyenangkan hati Yesus. Simon hanya melakukan apa yang Yesus katakan. Lalu, bagaimana dengan anak-anak sekalian? Apakah kalian juga ingin menyenangkan hati Yesus seperti Simon? Apa yang kalian lakukan untuk menyenangkan hati Yesus? Nah, yang paling sederhana, yang paling gampang kita gunakan, yang bisa kita lakukan, yaitu berdoa. Berdoa. Anak-anak PAUD di TK Bunda sudah latih mereka belajar berdoa. Berdoa untuk orang tua mereka yang selama ini tidak ke gereja. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Jadi mereka bisa berdoa. Ada satu anak TK yang karena belajar di rumah nih, mereka mengirim video anak itu sedang berdoa untuk kakeknya. Tuhan Yesus tolong kakek, tolong oma, supaya mereka diberikan kesehatan. Kita bisa berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Karena kita tidak bisa pergi mengabarkan Injil kepada orang lain ya, karena kita masih kecil, ya anak-anak ya. Tapi kita bisa berdoa. Selain berdoa apa lagi? Paling sederhana. Memberi. Memberi apa? Memberi yang terbaik. Orang tua kasih persembahan untuk kalian nih. Dikasih 5.000 untuk persembahan.
Kalau kau pikir, 5.000 banyak, kasih 2.000, itu ya. Nah, kalau kalian mengasihi Tuhan, mau melayani Tuhan, kalian bisa melakukan dengan membantu pelayanan Tuhan dengan memberi. Itu cara kalian menjangkau orang, menjala orang, jadi penjala manusia yang dikatakan Tuhan Yesus tadi. Jadi kita tidak bisa menyampaikan firman Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa melayani melalui persembahan kita. Dan apalagi bersaksi. Bagi kakak-kakak yang besar ya, yang kelas 6, kalian sudah bisa bercerita kepada teman tentang Yesus, tentang kebenaran Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan Yesus yang mati dan bangkit kembali. Bukan cuma bangkit, tapi dia naik ke surga dan dia akan menyiapkan tempat bagi kita, dan kebenaran yang kalian harus beritakan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga dan dia akan kembali menjemput orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan yang Bunda sampaikan pagi hari ini, kiranya kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang bisa kami dengar pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan untuk mengasihi Tuhan dengan cara berdoa untuk orang tua kami yang tidak bisa, yang lama tidak ke gereja atau tidak mau beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, tolong anak-anak supaya mereka diberikan keberanian untuk memberitakan Injil melalui doa mereka, melalui persembahan mereka, melalui keberanian mereka untuk bersaksi kepada teman-teman mereka yang belum mengenal Kristus atau teman-teman yang jarang ke gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami agar kami jadi saksi Tuhan, menjala manusia, membawa orang banyak kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Sampai jumpa anak-anak minggu depan dengan cerita yang lebih bagus lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah. Kita angkat pujian, dengar dia panggil nama saya, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Yuk siapkan persembahannya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi kita katakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan sudah bersama-sama dengan kami
dalam ibadah. Kiranya apa yang telah anak-anak sekolah minggu lakukan pada pagi hari ini dapat menjadi suatu penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan juga memberkati hamba-hambamu sehingga tetap dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami dan kami mohon kiranya berkat Allah akan terus memberkati anak-anak kami sepanjang mereka berada di rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Tuhan menjaga anak-anak kami. Kami juga bersyukur kami boleh memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ini Bapa, sehingga dapat dipakai dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Terpujilah namamu Tuhan. Kami tutup berkat-Mu ibadah kami dan mohon berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.